Halo semuanya, kenalin nama aku Ririn Esterina, NIM 11422000008 dari PLUK 5 Pratikum Sistem Informasi Lingkungan dari jurusan Teknik Lingkungan UPX Veteran Yogyakarta. Jadi kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya buat contouring, labeling, simbologi, dan labeling di aplikasi ArcGIS. Nah, di acara kali ini itu bakalan pakai dua aplikasi, satu web. Jadi aplikasi itu adalah Global Mapper, ArcGIS, sama webnya itu adalah Tanah Air Indonesia. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Pertama itu aku bakalan ngasih dimulai dari ini, dari data demnya dulu di aplikasi di web yang udah aku bilang tadi. Terus kita ke unduh data Demnas, kita ke sini. Nah, terus ini langsung login aja pakai akun Gmail masing-masing. Nah, terus kita tunggu bentar. Nah, di sini jadi di acara sebelumnya itu kita kan udah kayak upload gitu kan batas wilayah sama daerah yang mau kita pakai. Nah, di sini tinggal kita cari aja daerah yang mau kita pakai. Kemarin itu aku pakainya itu di daerah Sumatera Utara, di sekitaran sini. Nah, cara buat nge-downloadnya itu tinggal klik aja kayak gini, terus tinggal unduh data yang mau kita pakai di sekitaran wilayah yang udah kita upload itu. Nah, nanti datanya itu bisa aja nggak cuma satu, jadi bisa aja dua. Jadi tinggal disesuaikan aja kayak kalau misalnya nggak mencakup nanti bisa download lagi yang bagian sini, bagian sini. Jadi kita nanti gabungin data. Nah, setelah udah dari sini, kita langsung ke aplikasi yang namanya Global Mapper. Kita langsung aja open your own data files. Terus abis itu kita langsung masukin data dem yang udah kita download tadi. Nah, aku tuh pakai 4 data dem, yaitu yang pertama itu yang ini. Oke, oke. Terus abis itu kita tambahin lagi open data file. Terus tinggal tambahin aja. Oh, klik oke, klik oke. Terus lanjut lagi. Oke, klik oke. Terus lagi. Tinggal masukin data yang dari acara satu. Itu data yang dari kemarin. Namanya itu batas administrasi. Ini. Nah, kayak gini. Nah, dia harus berada di data Demnas tadi ya. Terus abis itu langsung aja kita mau bikin konturnya yang dari sini. Nah, caranya itu adalah ini generate kontur. Nah, habis itu pakai bikin interval konturnya itu 1/2000 dikali skala. Nah, aku dapatnya itu 12,5. Terus kita ke counter bounds, draw a box. Terus kita kayak gini. Usahain kotaknya tuh nggak usah gede-gede, yang penting ngecakup si batas administrasinya supaya nanti loadingnya tuh nggak lama. Oke, terus langsung aja. Aku mau pindahin ini dulu. Nah, okein. Tinggal ditunggu downloadannya. Nah, ini nanti jadinya bakalan kayak gini, bakalan muncul konturnya. Terus kita langsung download aja file ini. Caranya itu adalah kita export vector data, terus habis itu ke export shapefile. Oke, terus pilih yang export lines, terus simpan di tempat yang kalian nanti mau pakai gitu. Aku namanya kontur, nama daerahku tuh yang aku pakai. Oke, terus tinggal kita save. Nah, udah kayak gini, itu kita bakalan pindah ke aplikasi ArcGIS. Udah kayak gini, langsung aja kita masukin data batas administrasi nih. Kita klik kanan, add data, terus batas administrasi kita add. Habis itu kita add data lagi, terus masukin data jalan, terus add data lagi, masukin data sungai, terus add data lagi, masukin data titik. Terus habis itu jangan lupa buat nambahin juga data kontur. Kita add. Nah, jadi ya bakalan kayak gini. Nah, habis itu kita bakal nandain kontur yang ada di dalam batas administrasinya ini. Caranya langsung ke bagian geoprocessing, klik kiri, terus bagian clip, habis itu ini masukin yang input feature, itu kontur yang dilihat dengan kontur kita. Terus habis itu eh, yang clip features-nya itu batas administrasi. Nah, terus biasanya ini tuh sebenarnya yang bagian output feature class itu bisa disimpan. Cuman biasanya itu bakalan error atau malah nggak muncul, jadi langsung aja kita okein. Nah, dia bakalan nanti berubah warna gitu. Dia udah bakalan kepisah gitu. Terus kita unchecklist aja yang kontur-kontur di luarnya itu. Nah, bakalan hasilnya kayak gini. Habis itu kita lanjut buat labeling si konturnya. Itu tuh caranya adalah kita klik kanan di klip konturnya itu yang di dalamnya ini. Terus kita open attribute table. Habis itu kita ini add field, terus name-nya itu Ika, terus short integer udah benar, habis kita okein. Nah, habis itu kasih hilangin dulu nggak apa-apa. Terus habis itu kita start editing, edit feature, terus start editing. Terus kita continue, habis itu kita ke open attribute table lagi, terus ikannya itu kita
pilih, terus klik kanan pada ika, terus kita ke fill contour. Terus abis itu kita masukin rumus pertama itu kita klik 2 kali di bagian elevation, habis itu kita spasi, habis itu kita ketik MOD, habis itu spasi lagi, habis itu ini kita pakai IK dikali 4. Jadi tadi kan aku IK 12,5, berarti hasilnya 50, terus sama dengan spasi lagi, habis itu 0. Habis itu kita okein. Nah, udah jadi, ini yang satu itu menandakan index konturnya nanti ya gitu. Terus habis itu kita silangin aja nggak apa-apa. Habis itu kita klik kanan lagi, terus kita ke properties. Nah, habis itu kita ke bagian simbologi, terus habis itu kategoris, habis itu name-nya itu kita pilih yang IK, terus add all values, habis kita klik yang bagian sini, terus kita ganti warnanya jadi electron gold, ketebalannya itu 3, habis kita okein, yang ini juga diganti, nanti warna electron gold, habis itu ketebalannya 1 bener, oke. Terus kita lanjut ke labels, di sini kita jangan lupa checklist label features in this layer, terus habis itu define classes, ini pilih define, habis itu SQL query-nya kita pilih yang IK, habis itu sama dengan habis itu get unique values, habis itu pilih yang min satu ini, terus kita okein. Terus name-nya ganti yang elevation, terus kita ke expression, klik 2 kali elevation, terus ini itu plus spasi, tanda petik, spasi lagi, M kecil, spasi lagi, tanda petik lagi, terus bakalan kita okein. Nah, habis itu kita simbol, terus edit simbol, terus kita ke Times New Roman, ganti fontnya Times New Roman, size-nya itu 12, terus kita ke bagian mask, kita ganti halo, kita okein. Kita okein. Oh ya, expression tadi itu gunanya buat nambahin M, si M tadi itu buat nambahin keterangan meter di konturnya nanti. Terus kita ke placement properties, ke curve, ini diganti di curve, abis itu above kita unchecklist, kita pilih on the line, dan ini remove duplicate labels, udah bener. Kita okein, kita apply, terus abis itu kita okein. Nah, bakalan muncul. Kita masuk ke tabelling, simbologi sama labeling dari batas administrasi. Caranya hampir mirip kayak tadi. Kita pertama klik kanan di batas administrasi, terus kita open attribute table. Habis itu kita ini klik yang table option, terus habis itu add file, habis itu kita tulis aja keterangan, habis itu kita ganti jadi teks, habis itu kita okein. Terus habis itu kita X-in dulu nggak apa-apa, habis itu kita ke batas administrasi, terus kita klik kanan lagi, habis itu kita edit feature, terus start editing, terus kita continue, terus kita balik lagi ke tabel yang tadi, open attribute table. Ini kenapa bisa ada 3 kolom? Itu karena aku kemarin pakai data yang sama udah pernah aku coba gitu. Jadi kita tulis aja di sini nggak apa-apa. Aku tulis di sini namanya itu ladang, kayak itu, terus habis itu sawah, terus habis itu ini juga namanya itu permukiman. Nah, habis itu langsung kita X-in aja, habis itu klik kanan lagi, terus kita ke properties. Nah, terus kita ke simbologi, habis itu pilih yang kategoris, habis itu ID-nya kita pakai yang keterangan ini. Kita add all values. Nah, ladangnya kita ganti simbolnya, kita klik kiri 2 kali. Habis itu kita bakalan nambahin style references. Terus habis itu add style to list, habis itu kita download dulu simbol RBI style. Terus kita masukin, kita okein, kita open, kita oke. Nah, kita cari aja yang ladang. Kita cari. Nah, dapat ladang. Oke. Terus habis itu kita cari yang pemukiman. Itu tuh pakai yang LT sosial budaya. Sosial. Cari. Terus abis itu kita okein. Terus buat yang sawah, ini sebenarnya kita ada pilihan sawah di dalam sini. Nah, cuma nanti ada di mana kita bakalan nambahin background. Jadi kalau pakai ini tuh dia nanti bakal nggak kelihatan. Tapi kalau mau pakai simple, nggak apa-apa pakai ini. Cuman aku lebih nyaranin pakai kita bikin sendiri gitu. Jadi kita ketik limestone. Ini kita pilih ini. Abis itu kita edit simbolnya. Nah, abis itu kita bakalan tambahin kayak gini. Kita cancel. Habis itu angle-nya kita jadiin 45 dulu. Yang ini deh, yang kita jadiin 45 dulu. Habis itu kita pilih foreground color-nya itu yang warna biru kayak gini. Habis itu background color-nya itu no color. Terus ini cancel. Nah, habis itu udah kita okein. Kita okein. Nah, jadi sama kan kayak yang tadi yang sama pakai RBI itu. Lanjut, habis itu kita ke bagian labels. Habis itu kita centang label feature in this layer. Terus ini kita ganti jadi define classes. Terus SQL query. Sorry, kalau misalnya yang batas administrasi, kita tetap di label all features the same way. Habis itu kita pilih yang ini itu dia keterangan. Habis itu simbol. Kita edit simbol. Terus Times New Roman, terus ini tuh 12, habis itu pilih yang halo, ini biar ada putih-putihnya gitu di belakang tulisannya. Terus habis kita okein, terus placement propertiesnya itu kita yang di always straight remove duplicable labels, terus kita okein, terus kita apply, terus kita okein. Itu udah berubah, udah terbagi jadi 3 wilayah. Habis itu terus stop editing, terus kita hiasin. Terus kita mau bikin itu ke yang bagian jalan. Nah, sama aja caranya kayak tadi, kita open attribute table, terus habis itu kita add field keterangan, habis itu kita ke teks, kita okein. Terus habis itu yang bagian jalan ini kita
edit feature, start editing, terus continue. Abis itu kita ganti si polyline-nya ini. Ini udah ada sebenarnya kayak tadi juga. Terus kita tulis aja ulang. Yang pertama itu adalah jalan arteri. Terus habis itu yang kedua itu jalan kolektor. Terus yang ke ini itu jalan setapak. Udah, habis itu tinggal kita X-in aja. Habis itu kita ke bagian jalan, kita klik properties. Habis itu kita ke simbologi, kategoris, terus ganti ini jadi yang keterangan ini. Add all values, terus jalan arterinya tinggal kita ganti. Nah, buat jalan ini, untuk informasi aja, itu tuh disesuaikan sama ketentuannya berdasarkan skala. Gitu ya. Ini kita edit-edit aja. Ini kita mau colors, ini pilih yang RGB, ini sesuai sama skalanya. Habis itu kita okein. Terus habis itu juga yang jalan kolektor juga sama kayak tadi. Jangan lupa samain sama skala. Okein sama jalan setapak. Jalan setapak khusus. Terus habis itu kalau udah selesai, lanjut lagi ke labels, kita centang labelsnya. Terus ini label ini terus kita ganti dia keterangan. Terus habis itu kita ke simbol. Terus habis itu edit simbol kayak Times New Roman. Terus dia 12. Jangan lupa ganti mask-nya itu jadi halo. Kita okein, kita apply. Terus habis itu placement properties juga jangan lupa itu yang curve terus on the line. Terus kita okein. Oke. Udah muncul jalannya, udah ditandain kayak gini. Terus jangan lupa buat save edit, stop editing, terus kita yesin. Nah, habis itu lanjut kita mau ke sungai, lanjut ke open attribute table, habis itu add field, habis itu keterangan, ganti jadi teks, habis itu kita okein. Habis itu kita ke klik kanan, edit feature, terus start editing, continue, habis itu bikin aja semuanya itu sungai. Setelah udah kita action lagi, terus kita masuk properties. Habis masuk properties ke simbologi, kategoris, terus gantinya jadi keterangan, add values, terus sungai. Kita tandain, oke. Terus kita ke labels. Udah benar, jangan lupa dicentang, ganti menjadi keterangan. Terus simbol, edit simbol. Terus habis itu Times New Roman, terus habis itu 12. Habis itu ganti mask-nya jadi halo, terus kita okein. Terus kita okein, terus habis itu placement properties, jangan lupa di curve on the line above. Terus itu kita apply. Oke, semuanya juga udah upload dengan baik. Terus yang terakhir itu kita mau nandain si titiknya. Jangan lupa di stop editing, terus kita yes. Terus abis itu buat titik itu kita sama kayak tadi open attribute table. Terus abis itu yang ke sini add file, keterangan, terus ganti jadi type-nya itu text. Kita okein. Abis itu kita ke titik klik kanan, terus edit feature, start editing, terus continue. Abis itu kita ganti ini jadi per nama kecamatan. Di sini yang pertama itu aku naruhnya adalah Kecamatan Merbau. Terus habis itu yang poin 2 ini dia itu Kecamatan Beringin. Terus habis itu yang ketiga itu adalah Kecamatan Tanjung Morawa. Terus sama kayak tadi kita X-in lagi. Habis itu titiknya kita properties. Habis itu kita ke simbologi, kategoris. Habis itu kita ID kita jadi keterangan. Terus habis itu add all values. Habis itu kita bikin simbolnya itu sendiri. Kita cari itu circle buat nandainnya. Kita, kita klik circle. Yang ini deh, circle ini. Terus kita edit simbolnya. Ganti jadi ini, terus kita naikin. Habis itu yang ini itu kita ganti S-nya itu jadi yang S-RI IGL font 23. Terus kita atur si garisnya itu, kita ubah jadi garis. Kita atur garisnya itu sampai ke bawah lingkaran. Gitu. Fungsinya buat kayak gitu, guys. Habis itu kita okein. Okein. Nah, dia jadi bakalan kayak gini. Nah, kita tugas fungsinya ngubah yang kecamatan berbau juga sama yang bawah ini juga. Nah, setelah semuanya udah ganti, kita lanjut ke labels. Terus jangan lupa centang, ganti label file menjadi keterangan. Terus edit simbol, Times New Roman 12. Terus habis itu 12, jangan lupa.
terus ganti masknya jadi halo, habis itu kita okein, terus habis itu placement properties-nya, ini change location, ganti jadi prefer top, center, all load. Terus kita okein, habis itu kita okein, kita apply, terus habis kita okein. Nah, udah keplot, jadinya udah keplot kayak gini, semuanya udah keplot. Nah, itu dia tadi sedikit tutorial buat contouring, labeling, simbologi, dan labeling di aplikasi ArcGIS. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih, sekian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.